berkualitas tinggi. Salah satunya kain tenun tradisional khas Kaltara yang diproduksi salah satu rumah UMKM di Tarakan, yakni Rumah 5 Permata. Nah, bagaimanakah aktivitas produksi kain tenun di rumah produksi tersebut? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih aktivitas dan proses pembuatan kain tenun, nah di sini hingga pemasaran saya akan kepada pemiliknya, yakni Bapak Yohanes. Halo Bapak, apa kabar? Baik aja. Pak, bisa dijelaskan keberadaan rumah produksi ini sendiri, Pak? Rumah produksi pada awalnya ada inspirasi dari saya sendiri. Saya ingin ikat tenun ini bisa berkembang. Akhirnya saya membuat minta izin sama kakak untuk membuat teras. Nah, setelah teras ini dibuat, fungsinya untuk saya memproduksi kain tenun ini. Nah, proses pembuatan dari awal ke akhir di tempat ini saya mempekerjakan dengan mereka 8 orang. Nah, proses pembuatan pertama, benang yang kita ambil beli dari toko dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan di alat untuk penggulungannya. Penggulungan untuk memudahkan dalam proses lebih lanjut, yaitu tahap kedua, proses pembuatan motif, yaitu di bingkai ini. Nah, setelah bingkai ini masuk pembuatan motif kurang lebih 1 minggu. Setelah selesai pembuatan motif, ikatnya selesai, kita akan keluarkan dari alat penegak untuk pembuat motif. Keluar dari situ, kita proses berikutnya ketiga, yaitu pemberian warna pencelupan, yaitu sesuai dengan warna yang kita inginkan, yaitu sudah disiapkan ada tempat pembuat pencelupan, yaitu dari bahan warna tekstil. Bahan warna tekstil kita beli dari toko, kita datang dari toko. Nanti kita untuk pencelupan kita akan buat celup sesuai dengan ukuran dan takaran yang dengan ukuran kain akan jadi berpakaian. Setelah itu pencelupannya, proses pencelupan pemberian warna sesuai warna, habis itu akan kita bilas sampai bersih, sampai jernih dan dicuci dengan sampo dan dibilas bersih. Tujuannya untuk menghindari terjadinya pelunturan, untuk menghindari terjadinya luntur kalau dia sudah jadi kain. Nah, setelah kita celup, akan kita jemur di bawah terik matahari secukupnya sampai benang itu betul-betul kering. Setelah benang itu kering, akan kita ambil dan taruh di sini, dan prosesnya akan dibuka dari motif. Setelah dibuka dari motif, kita akan masukkan ke bingkai penyusun motif kembali supaya ditata rapi. Motif itu akan terbentuk kembali yang dari awal. Akan dilaruti dengan kanji, pencair kanji. Tujuannya untuk membuat motif lebih rapi dan terhindar dari terjadinya benang itu tidak ada bulu-bulunya. Setelah itu habis, nanti kita masukkan ke alat penenun. Untuk alat penenun makan waktu kurang lebih 5 hari, bahkan sampai 1 minggu, 7 hari. Apabila tidak ada halangan, mulai proses kerjanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Semaksimal 7 jam kerja berarti menghasilkan 1 lembar kain. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa jenis kain tenun khas Tarakan yang ada di produksi di sini? Untuk motif Tarakan khususnya dan pada umumnya Kaltara itu adalah motif tabur bintang, itu dari suku Tidung. Habis itu motif kujau yaitu dari sejenis tumbuhan pakis yang tumbuh di daerah Tarakan khususnya dan pada umumnya di Kaltara. Itu banyak sekali, itu dari tumbuhan
pakit yang orang pada umumnya untuk membuat sayur. Akhirnya kita ambil warna khas, motif khas dari daerah itu sendiri. Pakit yang berikut adalah motif batu sumandak. Sumandak itu dari berapa motif yang dipadukan. Nah, habis itu sekarang ada juga motif dari pengembangan dari rumput laut. Itu akan kita buatkan. Selain itu, ada juga pendampingan dari Kementerian Perdagangan untuk kami lebih bergerak Lima Permata, bergerak lebih maju, lebih berkembang, supaya bisa diekspor keluar. Kami didampingi oleh Kementerian Perdagangan. Untuk itu. Dan tidak terlepas juga dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian UKM, dan instansi-instansi terkait lainnya. Dan lebih dominan adalah pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kota Tarakan, petinggi Kota Tarakan, Bapak Wali Kota bersama Ibu, dan instansi-instansi lainnya adalah koperasi dan perdagangan Kota Tarakan. Kalau untuk sistem perdagangan sendiri nih Pak, itu menggunakan sistem apa dan sudah sampai mana Pak pemasaran? Untuk pemasaran, untuk sementara ini pemasaran berlaku di areal Tarakan dan di luar areal Tarakan, yaitu ke Tanjung Selor. Ibu Gubernur sendiri juga pernah beli, dan ke pusat, yaitu ke Jakarta. Itu sudah berapa banyak ke Jakarta, dan sekarang ini lebih banyak ke Jakarta. Dan ada juga dari daerah tetangga, negara tetangga, yaitu ke Malaysia. Mereka beli dalam bentuk jadi, yaitu sudah kita olah dalam bentuk jadi, yaitu sejadah. Itu sudah keluar negeri, keluar negeri tetangga ke Malaysia. Harapannya nih Pak, untuk produksi di sini sendiri itu bagaimana ke depannya? Untuk harapan kami yaitu saya sendiri mempunyai inisiatif ingin membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya, memperdayakan SDM yang ada. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya ingin masyarakat Kota Tarakan ingin dari hari ke hari ingin memiliki produk sendiri, produk dari daerah Tarakan sendiri. Dan yang ketiga, bisa memperkenalkan keluar bahwa khas Tarakan seperti ini, memberikan identitas Tarakan. Dan saya mempunyai harapan, yaitu saya inginnya sampai workshop lebih luas, yaitu mulai dari desain awal sampai desain akhir, menghasilkan barang jadi kain dan diolah dalam bentuk barang siap pakai, seperti aksesoris lain, yaitu seperti tas, seperti ini, baju, sejadah, dompet, masker, dan banyak lainnya. Seperti itu. Ya baiklah pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Bapak Yohanes